airnya sedikit lagi guys, dia akan bertemu. Ah, itu dia, sedikit lagi, sedikit lagi. Dia sebentar lagi akan ketemu. Akhirnya dia ketemu guys. Wadidaw, dia ketemu guys. Oh, belum. Wah, akhirnya mereka ketemu ya. Ya Allah, hai apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Ya Allah, lama ya kita nggak ketemu Zeng. Ya Allah, kamu kemana aja selama ini? Iya, aku di sebelah kiri. Kita dibatasi oleh sedimentasi yang begitu banyak dan sampah-sampah masyarakat yang mengalir tempat ini yang tidak pernah dibersihkan. Akhirnya aku diam deh di sisi kanan. Oh gitu, iya. Wow, tuh kan nggak sabar kan mereka. Tuh langsung dia mengalir. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi lupa guys. Habis naik motor lupa cabut helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan hari ini di tanggal 27 Oktober tahun 2025 kita akan menyaksikan proses normalisasi Kaliwadas yang agak sedikit rumit karena ada dua pihak yang mengklaim merupakan pemilik lahannya. Yang pertama ada dari warga biasa dan yang kedua dari Honda Komala di Wadas ini. Dan kita langsung aja melihat kondisi terkininya teman-teman. Oke, dan saat ini sudah gimana bos? Ah? Udah nembus. Oh udah tembus? Ya udah. Wih, Jadi, mantap. aja. Mana? Wadidaw. Wih, mantap loh kinerjanya. Widih. Mantap Pak, keren. Ya, lancar. Bapak yang bersihin? Ya. Alhamdulillah. Pak Agus. Oh, Pak Agus ya? Ya. Ya. Pak Agus. Mudah-mudahan Pak Dedi mau kesini Pak nanti. Nanti mudah-mudahan Pak dikasih hadiah Pak ya, mudah-mudahan ya. Jangan kemana-mana, ntar jam 3 beliau akan kesini. Wih, bagus loh kinerjanya, bersih. Wadidaw. Apa? Angkat semua batu kalinya. Angkat semua Pak ya. Ya. Wow, Ada yang ketinggalan. mantap. Keren Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak ya. Alhamdulillah, keren ya. Oke guys, kita pantau kembali ya. Dan aliran airnya sudah ada ya. Sudah hidup kembali. Dan saya lewat mana ini ya? Aduh, jeblos. Jurus meringankan badan, set. Oke guys, kita akan pantau. Dan sepertinya normalisasi kembali berjalan. Dan ada salah satu YouTuber terkenal di dunia nyata maupun dunia goib, namanya Bang Yudi Potret. Gue curiga nih bro. Apaan? Ini gue lagi ngerekam ya, kenapa? Gue curiga nih. Kenapa bro? Mas, tadi Ava ke kandang sapi saya, kok tiba-tiba sapi saya muntah-muntah. Oh gitu. Hamil Terus? kah? Apa tuh, Pak? Wah, saya nggak tahu tuh. Kalau hamil mungkin ada jantan yang lain mungkin yang Soalnya berjam-jam lu di kandang sapi nggak?
Saya sedang meresap keilmuan Pak. Meresapi. Meresapi keilmuan. Meresapi kan? Meresapi. Oke, dan di sini kita lihat ya, sangat jelas sekali. Ini adalah jalur irigasi. Wadidaw. Iya. Jejaknya. Jejak ini ya. Jejak Belanda. Kan Jejak Belanda, iya. Pakai semen itu, Bang. Ini pakai Enggak. semen, Bang. Pakai semen. Iya dikit semennya. Itu namanya pakai semen, Bambang. Dikira ini kali. Itu apa namanya? Piramid juga ya, piramida juga katanya nggak pakai semen. Itu pakai semen sebenarnya, teman-teman. Cuma semennya semen zaman dahulu kala ya. Walau-walam tuh semennya kayak apa ya? Jenisnya pasti ada perekatnya juga lah, piramida itu. Bayangin aja pasir gitu, gurun pasir dijadikan bangunan tinggi pada zamannya ya. Berarti orang-orang dahulu kali itu sudah hebat-hebat ya. Udah jago-jago. Oke guys. Bang Ramdhani izin lewat. Oke. Wah, kita ketemu lagi nih, salah satu konten kreator yang terkenal dunia nyata maupun dunia goib nih. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Sudah ada naga yang keluar dari sini Bang belum? Oh, macam-macam. Apa aja Bang? Bahkan apa tuh namanya? Uji peninggalan dinasti Ming juga sempat ditemukan serpihan. Ada Bang? Oh, di mana Bang? Tuh di gorong-gorong tersembunyi. Oh gitu. Konon katanya kalau kita keluar dari gorong-gorong itu Bang, kita akan naik jabatan Bang ya? Bener Bang? Iya, satu naik jabatan, kedua bisa awet muda. Oh gitu, Iya. iya. Kayak mak Sakuriang nggak tua-tua jadinya. Oh iya. Iya teman-teman, jadi konon katanya kalau kita keluar dari gorong-gorong itu minimal kita jadi ketua RT katanya. Jadi ketua RT lah paling rendah. Ketua RT Bang. Aduh. Oke, beginilah kondisinya ya. Jadi tembok gede ini menunggu arahan Pak Deddy Mulyadi. Apakah akan dibongkar atau tidak? Jadi terus dilakukan normalisasi teman-teman, dan terus dibabat ya kanan kiri. Wih, itu tertutup itu aliran airnya teman-teman, kacau ya. Nah itu nah itu tembok dan aliran airnya ini ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ketutup ini nggak ngalir ya, tuh lihat nggak? Itu nah ya kan, nggak ngalir, kesumbat seperti itu. Jadi sangatlah wajar ya jika dilakukan pembongkaran di tembok tersebut ya, kalau mau dialirkan aliran ini. Dan juga menurut saya ini setelah begini ini harus dipasangin unit teman-teman. Karena kenapa? Pasti ini kalau nggak diiniin, nggak di unit, satu kemungkinan besar akan jatuh airnya, DPT-nya ya, dinding penahan tanahnya akan jatuh. Habis itu yang kedua akan ditumbuhi ilalang-ilalang lagi. Jadi harus di Yudits ya. Nanti kita tunggu. Kata sih jam 3 ya Pak Deddy akan datang. Aduh. Iya, saya lagi meresapi ataupun meresapkan ilmu kesapiannya beliau dalam merawat peternakannya. Hebat loh Pak Lurah itu. Pengusaha ya? Iya. Banyak banget mobilnya. Emang sana rumahnya? Bukan, pengusaha alat itunya aja truknya ada 2. Mobil pickupnya ada 8 katanya. Keren ya.
Oke guys, terus dilakukan pengerukan ya. Kayaknya eksanya kurang ini ya, kurang panjang armnya. Kalau armnya panjang pasti lebih maksimal menarik lumpurnya. Datang lagi tadi? Nggak ada belum. Dia kan dia ngelarang di keruk sini. Mana ini? Oh jadi nggak boleh? Kemarin nggak boleh bang di sini bang? Terus apa katanya ditimbun lagi? Timbun, cuma kan Pak Lurah kan orang di sini masih ada di dalamnya masih ada batu pondasi bang. Oh gitu. Jadi berarti dulu mereka nguruknya tuh tinggi bang di sini. Oh. Jadi makanya tadi Ramdan bilang masih ada batu turapnya. Ini sih kalau menurut gua sih bang ya, ini oknum-oknum memanfaatkan, mohon maaf ya, kelengahan ini kali juga ya aparat ya. Jadi dia oknum yang pertama ini dia jual ke oknum yang kedua, ke pembeli ya, karena mungkin pembeli ini melihat ini tanah kosong dan dijualnya 400 juta, murah banget kan, akhirnya dibeli. Betul. Karena kalau memang sepintas ini teman-teman sebelum dilakukan normalisasi di sini nih emang terlihat seperti tanah ini ya. Seperti lapangan kosong gitu bang ya, tertutup. Jadi dikiranya ini tanahnya seperti tanah lapangan gitu. Ternyata di sini nih ada jalur irigasi teman-teman, dan irigasi itu tidak mungkin ada yang punya karena ini milik umat nih, milik masyarakat Indonesia. Seperti itu. Di sini Bang Ramdhani sedang buka jalur lagi ya. Nah, lanjut lagi. Bagi kalian yang memiliki Facebook, kalian bisa follow akun saya juga ya. Saya punya Facebook juga. Itu lebih ke video pendek sih ya, tidak long video, cuma video yang 3, 4, 5 menit saja, nggak panjang-panjang amat. Dan itu juga video-video inti ya. Jadi bagi kalian yang nggak mau capek-capek nonton video panjang, kalian follow saja akun saya ya di Facebook. Ava Channel juga sama, sehingga kuota internet kalian tidak cepat habis. Aduh. Widih, wadidaw, ini pohon berpuluh-puluh tahun lamanya ya, tidak diangkat-angkat dan menjadi fosil ya. Waduh, konon katanya di sini nih banyak bidadari yang mandi teman-teman pada zaman Majapahit ya, dahulu kala. Tapi dengan berjalannya waktu, aliran ini tertutup sehingga bidadarinya pulang deh ke Kayangan. Itu adalah cerita sedikit ngawur, tapi beneran dulu di sini katanya banyak cewek-cewek cantik yang mandi teman-teman. Ini menurut ini ya salah satu akamsi ataupun orang tua kita yang dahulu ya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama orang tua yang umur sekitar 70 tahun. Dia bilang dulu di sini banyak ini mas, dipakai mencuci, dipakai mandi sama ibu-ibu ataupun gadis-gadis cantik di sini. Tapi dengan bertumbuhnya
eh, perekonomian dan semakin banyaknya manusia-manusia yang mencari tempat tinggal, akhirnya mereka menempatilah sepadan sungai ini ataupun menutup jalur air dan membuang sampahnya di sungai, akhirnya kotor sungainya. Dan bidadari tersebut ataupun gadis-gadis cantik tersebut akhirnya tidak lagi mandi ataupun beraktivitas di sungai. Ngeri ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi naga yang keluar kayaknya di sini. Wow, banyak sekali kayu-kayunya. Oh, diprok lagi. Jadi sebentar lagi Pak Deddy Mulyadi akan datang dan makanya ini dilakukan perapihan secepat mungkin ya, sehingga pas beliau datang beliau sudah bisa melihat dan bisa memutuskan apakah tembok Takeshi di sebelah sana itu akan dirobohkan atau tidak ya. Sedikit lagi teman-teman akan terbuka ya jalurnya. Jadi yang mengklaim tanah ini teman-teman, tadinya kan ada plang tuh di sini nih. Mana ya? Kalau kalian benar-benar ngikutin channel ini, pasti kalian tahu nih di sini nih 4, 5 ataupun seminggu nggak seminggu, 3 hari yang lalu lah. Di sini nih. Ya, di sini nih ada pelangnya tuh, Dinsam Sapa gitu. Pemilik katanya mengklaim tanahnya dia. Nah, saat ini sudah tidak ada pelangnya. Sudah nggak ada, dan infonya itu tanah yang di sini dibelinya sebenarnya 1,8 miliar apa? Total itu 2M katanya. Terus kalau nggak salah ya, saya dengar langsung dari Pak Lurah, 2M, terus 400 jutanya itu ya buat si oknum itu. Seperti itu. Dan selebihnya ya buat beli tanah ini. Jadi walau-walam dia tuh uang 1 miliar lebih katanya. Ngeri. Pusing dah tuh oknumnya. Zamannya Pak Deddy jangan macam-macam ya. Kelar hidup lo, macam-macam. Ini zaman Pak Deddy bos, nggak boleh aneh-aneh. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini bukti, ini batu bronjong ini batu bronjong yang ini ya tuh, batu bronjong kan jelas sekali.
Jadi ya begitu. Dan terus dilakukan pengerukan, sedikit lagi akan selesai pengerukannya. Cuma saya memang apa ya, menyesalkan sebenarnya kenapa pihak PJT itu dengan mudahnya memberikan kepercayaan kepada pihak penyewa gitu loh, karena ini kan izinnya tidak mungkin izin membangun, tetapi pasti izinnya yang mereka dapatkan itu adalah tanah garapan. Nah, tanah garapan itu kan artinya tanah yang nganggur itu diberikan izin oleh negara kepada rakyatnya untuk dikelola menjadi pertanian, perkebunan, persawahan. Tetapi ini ya inilah realita yang ada di lapangan. Dirubahnya izinnya itu disalahgunain, digunakan untuk ya ini apa namanya, untuk gedung, untuk bangunan. Dan ini juga salah satunya ya, yang informasi yang saya dapatkan ini juga ini yang ini Honda Komala katanya sewanya ke PJT. Kan lucu, pihak terkait yang menyewa ini kan izinnya ini tanah garapan, harusnya ininya dong, harusnya digarap dong, di apa namanya, untuk pertanian gitu-gitu lah yang saya jelasin tadi. Kenapa dirubah jadi bangunan? Kan lucu. Termasuk ya mohon maaf ya, bangunan-bangunan yang sebelah sini juga nih sama ini yang kanan ini kanan kiri ini saya sudah tanya ya, hanya ada satu rumah katanya yang mempunyai sertifikat, selebihnya tuh izin garapan semua. Cuma ya begitu, dirubah mereka menjadi bangunan. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat gitu loh, warga, karena warga tuh pasti akan mencari harga yang paling murah ya, itu sudah lumrah lah. Kita juga kalau ini beli apa-apa kan pasti ya maunya yang murah, banyak dan berkualitas. Cuma yang saya sayangkan ini pihak pemerintahnya, dalam hal ini PJT, kenapa tidak selektif gitu loh memberikan izin, hanya ya ngasih aja izin dan tidak ada pengawasan sama sekali dari pihak Perum Jasa Tirta. Ya udah, cocok sudah ketemu. Ntar giliran banjir, kalau hujan lebat banjir, kalau musim kemarau kekeringan, baru deh tuh pada teriak ke siapa ya, ke pemerintah. Tapi ya begitulah kenyataan di lapangan ya. Oke guys, sedikit lagi akan terbuka ya. Widih. Jadi ini bekonya gerak cepat ya, Pak Deddy-nya sebentar lagi datang. Jadi ini harus segera rampung sehingga beliau ketika kesini sudah bisa memutuskan apakah akan didobrak itu benteng Takeshi. Dobraknya juga mungkin besok ya, atau tidak teman-teman, nanti kita lihat ya. Batu besar.
tembok raksasa ini apakah akan dibongkar atau tidak, kita sedang menunggu. Cuma kalau di sini ini tanahnya cukup tinggi sih ya, yang sebelah sini ini. Kalau tanah yang sebelah situ rendah. Ya, ntar kita lihat ya, karena kalau nggak di dindingnya tidak diperkuat, ini bisa longsor turun ke bawah ya. Kalau ada hujan lebat, dia akan jatuh lagi ke bawah. Karena ini cukup curam ya, dari sini ke sini cukup tinggi dan cukup curam. Apalagi nih dia nggak begini ya, tapi langsung begini nih. Jadi harus ada tindakan cepat. Nih mau diapakan ya habis ini nih. Widih, mantap, wow, mantap ya. Oke guys, sedikit lagi. Kruk lagi, wadidaw. Sedikit lagi guys, rampung ya. Oke guys, sedikit lagi. Oke guys, sedikit lagi. Oke, pindah tempat. Oke, siap-siap. Oke, dirapikan dulu guys. Jadi kemungkinan lumpurnya di loadingnya di sini ya.
Bagi kalian, ini saya ingatkan lagi ya, bagi kalian yang nggak mau nonton panjang-panjang, kalian bisa follow Facebook saya ya, di AFA Channel juga, namanya AFA Channel, itu Facebook ya. Apa namanya? Itu video nggak panjang-panjang, 5 menit, 4 menit. Jadi kuota internet kalian nggak cepat habis kalau nonton di situ juga ya. Tatonya yang nonton menggunakan wifi kantor ya. ada yang komen di bawah di kolom komentar, bang, saya mau nontonnya di kantor wifi jadi aman. Ya boleh aja sih, bebas ya. Itu hanya opsi saja. Yang kuotanya nggak banyak, silahkan follow di Facebook ya. Facebook namanya sama AFA Channel. Oke guys, mengalir tuh, lihat tuh. Widih, sebentar lagi dia akan bertemu. Ya elah. Sebentar lagi akhirnya akan ketemu, kangen-kangenan karena sudah puluhan tahun tidak ketemu, dan sebentar lagi mereka akan ketemu bersatu di normalisasi Kaliwadas ini, teman-teman. Widih, sangat romantis sekali ya. Bikin paling romantis. Yang paling romantis. Ya elah. Sedikit lagi. Wadidaw. Wih, yang ini sudah nggak sabar nih, langsung dia masuk ke sana, teman-teman. Karena sudah lama banget nggak ketemu, jadi kangen banget katanya ini airnya. Nih, ini kalian lihat ya, ada batu turapnya tuh. Jadi nggak mungkin ini tanah, ada yang nggak mungkin ini irigasi ini yang diklaim sama ahli waris, katanya ada surat-suratnya itu bisa memiliki, teman-teman, karena secara logika aja ini bekas-bekas turap semua nih, tuh nggak mungkin lah. Harusnya yang beli ini dia berkoordinasi sama BPN harusnya ya, untuk beli tanah, jadi punya kepastian gitu loh. Oke guys, sedikit lagi, diangkat lagi, set, mantap, dibuang. Oke guys, sedikit lagi mereka akan bertemu. Widih, sedikit lagi mereka akan temu kangen. Oke guys, sedikit lagi mereka akan bertemu. Sudah berpuluh-puluh tahun ya. Konon katanya mereka dipisahkan air ini ya dengan orang-orang yang egois. Yang sedikit lagi, sedikit lagi guys. Wah, mereka akan bertemu. Sedikit lagi. Wadidaw, airnya sedikit lagi guys. Dia akan bertemu. Itu dia, sedikit lagi. Dia sebentar lagi akan ketemu. Akhirnya dia ketemu guys. Wadidaw, dia ketemu guys. Oh, belum. Wah, akhirnya mereka ketemu ya. Ya Allah, hai, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Ya Allah, lama ya kita nggak ketemu, Zeng. Ya Allah, kamu kemana aja selama ini? Iya, aku di sebelah kiri. Kita dibatasi oleh sedimentasi yang begitu banyak dan sampah-sampah masyarakat yang mengalir tempat ini yang tidak pernah dibersihkan. Akhirnya aku diam deh di sisi kanan. Oh gitu, iya. Wow, tuh kan. Gak sabar kan mereka, tuh langsung dia mengalir. Wadidaw, mereka terpisahkan berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Akhirnya mereka bertemu. Wadidaw, lihat tuh, lancar jaya, mantap. Wow, akhirnya guys dia bertemu, temu kangen. Wow, keren ya. Akhirnya guys mereka bertemu, yang selama ini mereka terpisahkan oleh waktu. Saelah. Aduh.
Widih, terbuka guys sekarang. Wadidaw. Akhirnya ya guys ya. Wow. Oke ya, sudah selesai dan alhamdulillah sudah terbuka ya. Alhamdulillah sudah tidak ada halangan sama sekali lagi dan tinggal temboknya saja ini mau diapakan nanti, apakah akan dijebol atau tidak, walau alam nanti kita tunggu keputusannya Pak Deddy Mulyadi ya selaku Jabar 1 yang memiliki pengaruh terbesar ya di Jawa Barat dalam membangun Jawa Barat ini. Jadi kebijakannya nanti kita menunggu apakah akan dibongkar atau tidak. Itu tembok raksasa ya, yang saya kiranya itu memang tidak ada tembok raksasa sebelah sana karena masih tanah perairan yang harusnya clear dari bangunan sedikit pun, karena sebagai resapan air. Terus yang kedua adalah sebagai sempadan sungai yang harusnya bebas dari bangunan itu sendiri. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi
semangat yang tak terkalahkan.